Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, padang mahsyar adalah tempat yang sangat luas, di mana seluruh manusia dikumpulkan setelah mereka dibangkitkan dari kubur, atau tempat lain yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk diadili satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk ditimbang semua amalnya dan dihisab. Sahabat beriman, di mahsyar ini sebagaimana dikisahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa beliau bersabda, terdapat 10 golongan pelaku maksiat dengan wajah dan penampilan mereka masing-masing sesuai dengan jenis kemaksiatan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Untuk itu, simaklah video ini sampai akhir agar Anda paham. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini agar menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi, dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Dan aktifkan selalu lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan hal-hal terbaru yang kami update dalam channel ini. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini adalah 10 golongan pelaku maksiat dengan wajah dan penampilan mereka sesuai kemaksiatan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Yang pertama, faminhum ala suratil kirodah. Ada orang yang diserupakan wajahnya seperti monyet. Lantas apa dosa mereka sehingga mempunyai wajah seperti monyet? Orang yang wajahnya diserupakan seperti monyet adalah orang-orang yang ketika di dunia suka menyebarkan fitnah di antara manusia. Wa ba'duhum ala suratil khanazir. Yang kedua, ada orang yang wajahnya diserupakan seperti babi. Lantas dosa apa orang yang wajahnya diserupakan seperti babi tersebut? Mereka adalah orang yang suka makan harta haram dan merampas hak orang lain. Yang ketiga, ada yang tubuhnya terbalik, kakinya di atas dan mukanya di bawah, dan muka mereka diseret. Mereka yang tertelungkup kepalanya di bawah, kakinya di atas adalah kaum pemakan riba. Yang keempat, ada orang yang wajahnya atau matanya buta dan tersungkur. Gambaran ini adalah gambaran bagi mereka yang bertindak zalim dalam pemerintahan, atau bisa disebut dengan pemerintah atau penguasa yang zalim. Semoga kita semua diberikan penguasa yang amanah, jujur, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima,
Wa ba'duhum summun bukmun la yaqilun. Ada yang bisu, tuli, dan tidak berakal. Yang mana yang buta, tuli, dan tidak berakal ialah siksaan bagi orang yang suka ujub, bangga, dan sombong dengan amalnya. Yang keenam, ada orang yang mengunyah-unyah lidahnya sendiri, yang mana lidahnya tersebut menjulur sampai ke dadanya, dan dari mulut mereka mengalir nanah laksana air liur yang berbau busuk, dan membuat semua orang menjadi jijik kepadanya. Ini adalah gambaran siksaan bagi para ulama dan hakim yang kata-katanya berlawanan dengan perbuatannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Yang ketujuh, wa ba'duhum musallakuna. Ada orang yang disalib di atas palang-palang api. Orang yang disalib di atas palang-palang api adalah orang yang suka memfitnah orang lain kepada para penguasa. Sahabat beriman, yang kedelapan, wa ba'duhum mukti'atun aidihim wa arjulihim. Ada yang terpotong-potong tangan dan kakinya. Mereka yang terpotong-potong tangan dan kakinya adalah orang yang selalu mengganggu tetangganya, mengganggu dengan perbuatannya, mengganggu dengan kata-katanya, atau mengganggu dengan sikapnya. Dan yang kesembilan, ada yang baunya lebih busuk dari bangkai. Dan orang yang baunya lebih busuk dari bangkai adalah orang yang selalu memuaskan hawa nafsunya, bergelimang dalam dosa syahwat, dan menolak menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, wa ba'duhum malbusuna. Ada orang yang berpakaian atau yang memakai jubah yang terbuat dari timah yang dipanaskan atau timah yang meleleh. Mereka adalah orang yang selalu takabur, suka bermegah-megahan, dan memuji dirinya sendiri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa para pelaku maksiat di dunia, baik kemaksiatan itu merugikan orang lain atau hanya merugikan diri sendiri, akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat dengan wajah atau rupa binatang dan penampilan yang sangat mengerikan. Sahabat beriman, kemaksiatan yang merugikan orang lain misalnya adalah memfitnah orang lain, memakan harta orang lain seperti korupsi, pejabat yang menzalimi rakyatnya, ulama dan hakim yang tidak jujur dan konsekuen, dan para pengganggu tetangga. Sedangkan kemaksiatan yang cenderung merugikan diri sendiri adalah seperti membanggakan dan menyombongkan amal sendiri seperti ujub, mengumbar nafsu, syahwat, dan duniawi, suka angkuh, sombong, dan membanggakan diri. Sahabat beriman, semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik maksiat yang merugikan diri kita sendiri ataupun maksiat yang merugikan orang lain. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.